Terima kasih teman-teman sekalian telah klik video ini. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar dinamika politik tanah air, teman-teman sekalian. Simak pembahasannya berikut ini. Baik teman-teman sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan adalah pentingnya menjaga moral dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Dan tentunya moral dan etika sangat penting dilakukan dalam proses perpolitikan. Dan seperti teman-teman semua ketahui bahwasanya Partai Demokrat mengambil alih porsi perbincangan di ruang publik. Yang teman-teman semua ketahui bahwasanya beberapa hari terakhir, beberapa pekan terakhir, ramai beberapa media elektronik ataupun media cetak yang membahas dinamika yang ada pada Partai Demokrat. Pada hari Jumat kemarin telah diselenggarakannya KLB atau Kongres Luar Biasa oleh Partai Demokrat yang bertempat di salah satu hotel yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara, teman-teman sekalian. Dan di mana dalam KLB tersebut, Kongres Luar Biasa tersebut menghasilkan ketua umum baru, menghasilkan ketua umum versi KLB. Dalam KLB tersebut ada 2 kandidat yang diajukan sebagai ketua umum. Ada Bapak Marzuki Ali dan juga Bapak Muldoko. Akan tetapi Bapak Muldoko lah yang terpilih dalam KLB tersebut secara aklamasi, teman-teman sekalian. Saya masih ingat ketika sebelum adanya KLB ini, Bapak Muldoko mengeluarkan beberapa statement di hadapan teman-teman awak media. Yang diantaranya Bapak Muldoko pernah menyampaikan bahwa beliau tidak pernah bertemu dengan kader Partai Demokrat, walaupun diisukan demikian. Selanjutnya, Pak Muldoko menyampaikan bahwasanya Pak Muldoko tidak mengetahui permasalahan yang ada di internal Partai Demokrat tersebut. Dan yang ketiga, yang pada intinya Bapak Muldoko menolak adanya tudingan bahwasanya adanya keterlibatan dirinya terhadap konflik atau dinamika yang ada di internal partai. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ketika terpilihnya Bapak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB atau Kongres Luar Biasa, adanya statement-statement beliau yang sebagaimana telah saya sampaikan tadi akhirnya terbantahkan ketika Bapak Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum dengan cara aklamasi, teman-teman sekalian. Dan perlu saya ingatkan buat teman-teman semua bahwasanya hal yang demikian sejarah dan baru pertama kali terjadi di Republik Indonesia sepanjang sepengetahuan saya. KLB dilakukan dan dipilihnya ketua umum yang dimana bukan dari kader partai tersebut, melainkan dari eksternal partai. Itu pertama dalam sejarah perpolitikan tanah air, teman-teman sekalian. Dan perlu teman-teman ingat bahwa karir puncak Bapak Muldoko di lingkungan TNI adalah sebagai Panglima TNI, teman-teman sekalian.
yang dimana Bapak Muldoko menjabat sebagai Panglima TNI. Beliau diangkat di masa pemerintahan Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Betapa riuhnya ketika Bapak Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, teman-teman sekalian. Akan tetapi, teman-teman sekalian, menjaga stabilitas politik itu penting. Dinamika dalam internal partai itu sangat wajar. Sepanjang sepengetahuan saya, dinamika seperti ini tidak hanya di Partai Demokrat saja, ada di beberapa partai yang lain. Misalnya, teman-teman sekalian, ada salah satu partai yang akan menyelenggarakan kongres ataupun pemilihan ketua partai, yang dimana ada beberapa kandidat. Dari beberapa kandidat tersebut terpilihlah salah satu kandidat yang menjadi ketua umum. Nah, kandidat yang lainnya ini akan membuat kubu-kubu tersendiri yang ada di internal partai. Akan tetapi, teman-teman sekalian, ada beberapa partai yang sangat dewasa menyikapi hal tersebut. Ketika ada dinamika yang seperti itu, ketika ada kubu di dalam internal partai, partai langsung menyikapi dengan adanya konsolidasi, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, ketika ada dinamika seperti ini, sangat penting dilakukannya dengan segera konsolidasi. Karena jika tidak dilakukan oleh internal partai, maka akan mencuat ke ruang publik, akan mencuat di luar partai itu sendiri. Nah, akhirnya yang harusnya bisa diselesaikan dalam rumah tangga partai tersebut, akan tetapi harus diumbar ke ruang publik. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, dengan adanya KLB atau dinamika yang ada Partai Demokrat pada saat ini, saya harapkan para senior-senior kita, para elit partai kita untuk selalu berbenah, meningkatkan perbaikan komunikasi khususnya. Jangan sampai tersumbat komunikasi baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Karena teman-teman, sangat penting adanya komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota. Dan pimpinan harus mendengarkan keluh kesah, masukan, kritik, dan saran oleh anggota. Jika tidak terjalinnya komunikasi dua arah, maka terjadi hal-hal yang demikian, teman-teman sekalian. Akan tetapi, terlepas dari itu, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah saat ini bangsa kita sedang dilanda sakit, sedang mengalami pandemi COVID-19, sangat memukul baik sektor ekonomi, sosial, dan sebagainya. Yang seharusnya para elit partai kita, para elit yang ada di atas sana, menunjukkan rasa gotong royong, saling merangkul, saling bekerja sama untuk keluar dari zona ekonomi yang saat ini terpuruk, teman-teman sekalian. Harusnya merangkul, bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi, untuk meningkatkan stabilitas politik di saat negara sedang susah seperti ini, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, saya harapkan ini bisa dilakukan rekonsiliasi antara Partai Demokrat versi KLB ataupun di bawah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Kurang lebihnya mungkin saya selaku pengamat
politik, teman-teman sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan menyikapi adanya dinamika politik di tanah air, yang semoga kita semua dapat mengambil hikmah terhadap dinamika yang ada dalam internal partai, itu bisa kita terapkan di dalam organisasi kemasyarakatan. Ketika di dalam organisasi itu sakit, ketika di dalam organisasi itu ada dinamika, harus segera dilakukan rekonsiliasi, harus segera dilakukan yang namanya konsolidasi. Baik konsolidasi di tingkat pusat, ataupun kalau di tingkat partai di tingkat pusat, tingkat DPD, ataupun konsolidasi di tingkat DPC, bahkan kalau perlu di tingkat anak ranting. Maka jika tidak, akan terjadi hal yang demikian. Begitupun dalam kita menjalankan organisasi kemasyarakatan, teman-teman sekalian. Ketika ada dinamika, ketika ada kerikil-kerikil, kita harus selesaikan. Kita harus tidak boleh menutup ruang, kita tidak boleh menutup akses komunikasi antara pimpinan dengan anggota. Harus segera diselesaikan, harus dilakukan secara konsolidasi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, politik itu semu, kawan lambat launnya akan menjadi lawan. Saya Wahyu Nugraha, salam pembaruan.